Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Tika Putri dan teman saya Ariska Novrianti akan memberikan penjelasan edukasi gizi mengenai batu ginjal. Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang belum paham, bahkan belum tahu mengenai hal tersebut. Jadi jangan lupa disimak ya. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau tanya terkait dengan keluhan yang selama ini saya alami. Baik Ibu, silahkan. Mungkin Ibu bisa menceritakan keluhan yang Ibu rasakan sekarang. Iya Mbak, jadi gini, saya ngerasa kok perut bagian bawah saya suka sakit ya. Terus sempet juga nih Mbak, tiap saya buang air kecil ada darahnya. Kira-kira kenapa ya Mbak? Baik Ibu, mungkin keluhan yang Ibu rasakan itu adalah salah satu tanda maupun gejala dari batu ginjal. Hah? Batu ginjal Mbak? Jadi di ginjal saya ada batu? Atau bagaimana Mbak? Apakah berbahaya untuk saya? Baik Bu, saya akan coba untuk menjelaskan terkait hal tersebut ya. Oh baik Mbak, terima kasih. Pertama, mari kita ketahui apa itu arti dari batu ginjal. Jadi, batu ginjal sendiri biasa disebut juga dengan nefrolithiasis, di mana ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Untuk prevalensi batu ginjal sendiri, ini telah meningkat tajam di Eropa, Asia, dan juga di Amerika selama 3 dekade terakhir. Untuk prevalensi penyakit ini diperkirakan sebesar 7% pada perempuan dewasa dan 13% pada laki-laki dewasa. 4 dari 5 pasien adalah laki-laki, sedangkan usia puncak adalah dekade 3 sampai ke 4. Prevalensi tertinggi penyakit nefrolithiasis yaitu di daerah DIY Yogyakarta sebanyak 1,2%, diikuti Aceh 0,9%, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah masing-masing 0,8%. Lalu kira-kira keluhan yang biasa dirasakan seperti apa ya? Pada penderita nefrolithiasis sering mendapatkan keluhan rasa nyeri serta pegal di daerah punggung bagian bawah, di mana nyeri tersebut dapat menetap dan terasa sangat hebat. Yang kedua, dapat juga muncul adanya mikrohematuria, yaitu kondisi medis di mana terdapat darah pada urin dalam jumlah sedikit. Meskipun tidak berbahaya, kondisi ini mungkin merupakan gejala penyakit ginjal. Lalu, tanda dan gejala yang sering hadir yaitu mual dan muntah. Untuk tanda gejala yang keempat adalah ketika seseorang buang air kecil masih terasa panas dan juga nyeri. Lalu, tanda dan gejala yang kelima, terdapat pula demam pada seseorang yang mungkin saja terkena batu ginjal. Setelah mengetahui apa itu batu ginjal, prevalensi dari batu ginjal, serta tanda dan gejala pada pasien batu ginjal, kira-kira apa aja sih faktor resikonya? Jadi, untuk faktor resikonya sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Yang pertama adalah keturunan, di mana berdasarkan hasil penelitian pada beberapa penderita dikatakan bahwa penyakit ini diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua adalah jenis kelamin, yang dimana diketahui bahwa jumlah penderita laki-laki dibuktikan 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Lalu untuk faktor intrinsik yang ketiga adalah usia atau umur, di mana paling sering didapatkan pada usia 30 hingga 50 tahun. Setelah menjelaskan mengenai faktor intrinsik, selanjutnya adalah faktor ekstrinsik. Untuk faktor ekstrinsik yang pertama adalah kurangnya asupan air dan kesadahan air yang tinggi, yaitu jika kesadahan air atau kandungan zat metal terlalu seperti natrium, magnesium, kalsium, dan besi pada air yang tinggi, itu jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan batu ginjal. Selanjutnya adalah pekerjaan,
di mana penyakit batu ginjal ini banyak ditemukan pada orang yang pekerjaannya banyak duduk atau kurang aktivitas, atau yang biasa disebut juga dengan sedentary life. Yang ketiga adalah kebiasaan makan, di mana orang yang mengonsumsi sumber kalsium dan fosfor yang tinggi mempunyai risiko terkena batu ginjal sebesar 3,423 kali lebih berisiko dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi sumber kalsium dan fosfor yang rendah. Lalu, makanan yang banyak mengandung purin adalah yang paling berpengaruh terhadap pembentukan batu ginjal, serta bisa ditemukan pula pada orang yang sering mengkonsumsi sumber oksalat dan asam urat. Selanjutnya, zat yang terkandung dalam urin, di mana konsentrasi mineral atau garam yang ada dalam urin bisa mencapai nilai tinggi yang akan memungkinkan terbentuknya kristal, dan ini akan mengendap dalam tubulus ginjal atau ureter yang lama-kelamaan akan terbentuk batu yang biasa kita sebut batu ginjal. Setelah mengetahui faktor risiko dari batu ginjal, kira-kira bagaimana sih cara pencegahannya? Jadi untuk pencegahannya sendiri dengan banyak mengkonsumsi air putih, yakni sekitar 2-3 liter setiap harinya. Tidak berlebih dalam mengkonsumsi makanan sumber kalsium, oksalat, asam urat, dan purin. Lalu pemilihan makanan itu juga perlu diperhatikan loh. Jadi harus bisa memilih makanan yang rendah garam dan protein hewani, serta menjaga pola hidup sehat dan makan yang teratur. Gimana nih teman-teman, sejauh ini udah punya gambaran ya terkait dengan batu ginjal itu apa? Ada yang perlu teman-teman tahu nih, ternyata batu ginjal itu gak cuma satu jenis loh. Ternyata emang batu ginjal itu ada beberapa macam, yaitu terdiri dari batu kalsium oksalat, batu struvit, batu asam urat, dan juga batu sistin. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah batu kalsium oksalat. Batu ini merupakan jenis batu ginjal yang paling sering terjadi. Kandungan batu jenis ini terdiri atas kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau campuran dari kedua unsur tersebut. Yang kedua adalah batu struvit. Batu ini terbentuk akibat adanya infeksi saluran kemih. Yang ketiga adalah batu asam urat. Batu ini biasanya diderita pada pasien-pasien penyakit GOUT, pasien yang mendapatkan terapi anti kanker, dan yang banyak menggunakan obat urikosurik seperti sulfinpirazon, tiazid, dan juga salisilat. Yang terakhir adalah batu sistin, di mana batu ini adalah yang disebabkan karena kelainan ginjal genetik. Pada seseorang yang telah terkena penyakit batu ginjal ini, perlu diberikan penata laksanaan diet. Kira-kira gimana ya cara penata laksanaan diet pada batu ginjal? Jadi, syarat diet pada batu ginjal adalah energi diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk protein diberikan normal dalam rentang 0,8 sampai dengan 1 gram per kilogram berat badan per hari. Dengan catatan, hindari asupan protein yang melebihi dari angka kecukupan gizi. Untuk lemak diberikan normal dalam rentang 15 sampai dengan 25% dari kebutuhan energi total. Untuk karbohidrat dari sisa perhitungan kebutuhan energi, sedangkan untuk natrium diberikan sedang, yaitu sebesar 2.300 mg setara dengan 5 gram garam dapur atau 1 sendok teh. Untuk cairan, lebih dari 2,5 liter per hari atau sekitar 8 sampai dengan 10 gelas per hari, atau separuhnya adalah air putih. Untuk mengonsumsi makanan tinggi kalium dianjurkan karena kalium dapat menghambat pembentukan batu ginjal. Syarat diet pada pasien dengan batu kalsium oksalat yang pertama adalah mengonsumsi kalsium sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usia dan lebih disarankan dalam jumlah kecil dan frekuensi sering setiap kali makan. Contohnya dengan mengonsumsi brokoli, jus jeruk, dan juga yogurt. Untuk yang kedua, mengkonsumsi dengan serat yang tinggi dan diutamakan serat yang tidak larut air. Contohnya seperti nasi, pisang, dan pepaya. Selanjutnya adalah makanan yang dibatasi atau dihindari. Jadi untuk bahan makanan yang dihindari ini merupakan bahan makanan yang dapat meningkatkan ekskresi oksalat melalui ginjal, yaitu kentang, ubi jalar, bayam, bit, stroberi, anggur, kacang-kacangan, teh hitam, atau coklat. Selanjutnya untuk bahan makanan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat sendiri dianjurkan untuk mengkonsumsi nasi, bihun, jagung, roti, gandum,
makaroni, serta gluten gandum. Lalu untuk sumber protein dan lemak dianjurkan untuk mengonsumsi daging, unggas, telur, keju, minyak kelapa, minyak jagung, biji wijen, dan lain-lain. Untuk sumber buah-buahan dan sayur-sayuran itu dianjurkan adalah apel, jeruk, semangka, jambu biji. Untuk sayuran, wortel, tomat, sawi, labu siam, dan kacang panjang. Selanjutnya adalah makanan yang dibatasi atau dihindari pada batu struvit. Jadi untuk batu struvit sendiri dianjurkan untuk membatasi dan menghindari konsumsi makanan yang tinggi garam. Selain itu juga makanan yang diawetkan, makanan kaleng, dan makanan berbahan pemanis tambahan. Sedangkan untuk makanan yang dianjurkan itu bisa dari nasi, bihun, jagung, roti, gandum, makaroni, dan gluten gandum. Itu untuk sumber makanan pokok atau karbohidratnya. Tapi untuk protein itu bisa dianjurkan untuk mengonsumsi daging, unggas, telur, atau keju. Untuk lemak bisa dari minyak kelapa ataupun minyak jagung. Untuk buah-buahan disarankan untuk mengonsumsi apel, jeruk, semangka, jambu biji. Dan untuk sayuran sendiri dianjurkan untuk mengonsumsi wortel, tomat, sawi, labu siam, dan juga kacang panjang. Pada pasien dengan batu asam urat, wajib untuk membatasi asupan makanan tinggi purin, contohnya seperti kopi, jeroan, seafood, ragi, makanan yang diawetkan, dan banyak memakai pemanis buatan, ikan teri, kuah daging, kaldu, dan bayam, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan makanan yang dianjurkan bagi pasien batu asam urat adalah nasi, ubi jalar, singkong, jagung, roti, mie, bihun. Itu untuk makanan pokok atau karbohidratnya. Sedangkan untuk protein bisa dari keju, telur, maupun susu. Untuk buah-buahan bisa mengonsumsi jeruk, apel, semangka, ataupun alpukat. Serta untuk sayuran bisa mengonsumsi brokoli, kacang panjang, wortel, maupun lobak. Pada pasien batu sistin, untuk meningkatkan asupan sayuran dan buah sumber sitrat dan malat, contohnya seperti melon, jeruk nipis, jeruk, dan jus tomat. Untuk cairan lebih dari 4 liter per hari, dan wajib untuk menghindari atau membatasi makanan yang beriodium tinggi dan protein hewani sumber sistin dan metionin, contohnya seperti makanan kaleng, sup kaleng, kentang goreng, dan lain-lain. Sedangkan untuk makanan yang dianjurkan pada pasien batu sistin, untuk makanan pokok dan karbohidratnya adalah nasi, ubi jalar, singkong, jagung, roti, mie, dan bihun. Untuk protein adalah bisa mengkonsumsi daging ayam, telur, maupun susu. Untuk lemak bisa mengkonsumsi mentega, margarin, dan minyak. Untuk sayuran bisa mengkonsumsi lobak, wortel, sawi. Dan untuk buah bisa mengkonsumsi tomat, jeruk, melon, atau kurma. Nah teman-teman, tadi kan sudah dijelasin tuh terkait dengan syarat diet pada pasien dengan batu ginjal. Nah sekarang adalah rekomendasi menu bagi pasien batu ginjal yang terdiri dari makan pagi, selingan siang, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Karena tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari batu ginjal sendiri, tanda dan gejalanya, faktor resikonya, maupun syarat dietnya. Nah, sekarang ada tips untuk mengatasi mual dan muntah bagi pasien batu ginjal. Yang pertama adalah makan porsi kecil namun sering. Yang kedua, mengonsumsi makanan tidak bersamaan dengan minum. Dan yang ketiga adalah tidak mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau berbau yang merangsang. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai edukasi gizi batu ginjal oleh saya dan rekan saya Ariska Novrianti. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga semua bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan dan menyimak. Sampai ketemu di edukasi gizi selanjutnya.